P6 bertemu dosen KILLER. Adrian berlari menyusuri koridor kampus menuju ruangan BEM. "Yu, kamu masih simpan berkas mahasiswa yang baru masuk kemarin?" Tanya Adrian ke Bayu yang ada di ruangan BEM. "Ada tuh di map," tunjukkan pada map yang ada di pojok meja. "Kenapa? Biasanya mahasiswa yang berprestasi dipisah gak?" Tanyanya sambil mengecek isi map. "Biasanya sih dipisah. Cek aja. Ada apa sih? Kan kita mau pemilik lagi." "Aku pengen mahasiswa berprestasi ikut andil," jawabnya. Sebenarnya bukan itu alasan yang sebenarnya. Saat mengetahui Syafira mahasiswi dengan lulusan terbaik tahun ini, ada rasa penasaran makin mendalam mengenai gadis itu. "Hello. Semua di kampus biru ini itu mahasiswa berprestasi ya? Kamu pikir mudah masuk ke sini?" Sarkas Bayu. "Iya aku tahu. Maksud aku seperti mahasiswa yang mendapat beasiswa gitu loh. Untuk mahasiswa beasiswa sudah diambil tadi sama Pak Hari. Ada 45 orang. Dari semua fakultas. Untuk FEB, ada 3 kalau gak salah tadi. Kebetulan aku baca." "Siap aja," tanyanya penasaran. Indra Sekar, Putri Larasati, dan Syafira. "Kenapa sih? Aneh loh. Masukkan mereka menjadi kandidat di BEM ya. Tapi jangan bilang ini permintaanku. Jawab dulu apa alasannya." "Udah kerjakan saja," ujarnya menepuk pundak Bayu lalu berlalu pergi. "Aneh," guman Bayu. Syafira sampai di kos menjelang asyar. Tapi ada sedikit bimbingan dari dekan. Dekan pun meminta mereka aktif di organisasi yang ada di fakultas. Menunjukkan prestasi. Menjadi contoh dan kebanggaan untuk fakultas. Entah kebetulan atau apalah namanya. Tapi keinginan Adrian seakan disambut oleh dekan. "Baru pulang Syah?" tanya Bu Wati pemilik kos. "Iya Bu. Tadi ada bimbingan dari dekan," jawabnya Sopa. "Syah masuk dulu ya Bu." Bu Wati menjawab dengan anggukan dan senyuman. Di kos ini cukup banyak. Ada 20 kamar. Ada yang berisi 2 bahkan 3 orang satu kamarnya. Dan baru berbagai jurusan. Saling bertegur sama. Kadang mereka juga makan bersama. Saling bertukar hasil masakan itulah yang mereka lakukan. Kadang juga berbagi cerita di fakultas masing-masing. Malam ini selesai sholat Isya mereka duduk di ruang TV. Berbincang membuka keakraban. Kalau yang namanya kos cewek. Yang dibahas gak jauh dari kata cowok. Gak salah ya kampus biru jadi idola. Mahasiswanya gantengnya kelewatan. Ujar Arumi dari mahasiswi sastra. Pokoknya di setiap fakultas itu ada mafianya. Hahaha, balas Gisel. Kalau di fakultas kedokteran ada Kak Galang. Di seni ada Kak Fatur. Di ekonomika ada Kak Adrian. Banyaklah, ujar Silvi sambil membayangkan kegantengan setiap nama yang dia sebut. "Awas nanti ngences loh." "Haha," balas Arumi, "kok diem aja Syah?" "Gak apa-apa. Enak jadi pendengar setia," balasnya. "Oh ya Syah. Kak Adrian tuh ketua BEM di FEB kan?" tanya Silvi. Syafira mengangkat pundaknya. "Gak paham Syah soal itu." "Astaga Syah. Seriusmu gak tahu?" Syafira menggeleng. Obrolan mereka pokoknya malam ini gak jauh dari cogan cowok ganteng, dan Syafira pamit ke kamar. Ada yang harus dia pelajari untuk materi besok, sedangkan yang lain masih asik dengan pembahasan mereka. 1 pekan berlalu. Anak-anak di FEB pun mulai tahu bahwa Syafira mahasiswi yang mendapat beasiswa prestasi. Kecerdasan tak dipungkiri. Dan akhir pekan ini, Syafira sudah bergabung di tim voli di fakultasnya. Lagi-lagi kemahirannya membuat semua terpukau. "Ayo smash Syah!" teriak Hanung. Syafira melompat dan main smash bola ke arah lawan. Dan itu memuat timnya mendapatkan 1 poin. Riuh tepuk tangan pun Syafira dapatkan. Saling memberikan tos ke tim. Dan pertandingan siang ini tim Syafira yang memenangkannya. Kegiatan kampus hari ini berakhir. Syafira dan yang lain pun bergegas untuk segera pulang. "Hai Syafira." Sapa Bobby. "Hai juga." Balasnya datar. "Mau pulang? Gue antar ya." "Gak perlu Kak. Saya udah biasa naik angkot. Lagian gak jauh kok," tolaknya. "Ayolah Syah." Paksa Bobby.
Sekali lagi makasih Kak. Gak perlu. Sya bisa pulang sendiri, tolaknya lagi. Yuk, buruan, ujar Syafira sambil menarik tangan Hanum untuk segera mempercepat langkahnya. Susah amat sih naklukinya. Tapi gak boleh nyerah, guman Bobby. Syafira sudah berada di gerbang kampus. Sya aku duluan ya, pamit Hanum. Iya, hati-hati ya, balas Syafira sembari menuju seberang untuk mencari angkot. Karena arah rumah Hanum dan kok Syafira berlawanan. Jadi Hanum gak bisa ngantar Syafira. Ayah memang berencana untuk membelikan motor baru untuk Syafira pakai selama ngampus. Tapi harus bersabar. Menunggu kedatangan sang ayah ke Yogyakarta. Syafira sudah di seberang tempat untuk nyetop angkot. Dan tiba-tiba ada bunyi klakson motor. Tin, Tin, Kak Adrian. Sapanya, mau bareng. Kebetulan satu arah. Adrian menawarkan. Makasih Kak. Sya naik angkot aja. Udah mendung loh Sya. Ujar Adrian sambil menunjuk ke awan yang mulai menghitam. Sedangkan angkot yang lewat rata-rata penuh. Gak apa-apa Kak. Semoga sebentar lagi ada. Ya udah. Saya temani kami nunggu. Nanti kalau belum dapat juga. Kamu harus mau aku antar. Pemaksaan nih ceritanya. Tanya Syafira sambil mengerutkan keningnya. Cuma menawarkan. Karena kondisi juga yang harus membuat aku maksa kamu. Jawab Adrian dengan setia menatap awan hitam. Gerimis mulai jatuh. Seakan Tuhan berpihak kepada Adrian. Naik. Udah mulai gerimis. Sambil menyodorkan helm ke Syafira. Sebenarnya Syafira enggan. Tapi memang mulai gerimis. Dan mendung pun sangat gelap. Membuatnya menurut pada titah Adrian. Syafira naik ke atas motor sport Adrian. Tas sebagai penghalang antara mereka. Adrian terkekeh kecil melihat apa yang Syafira lakukan. Jika biasanya yang nebeng dengannya akan merangkulnya. Dan baru dilepas jika Adrian menolak. Berbeda dengan Syafira. Dia sudah membentengi dirinya. Tak butuh waktu lama. Karena jarak kos dan kampus memang tidak jauh. Syafira turun dari motor. Dan menyerahkan helm ke Adrian. Teman-teman kos yang sedang di teras melongo dengan kedatangan Syafira bersama dengan Adrian. Kak, maaf gak bisa bawa masuk. Karena dilarang tamu cowok masuk, ujarnya. Iya aku paham. Lagian aku juga harus segera pulang. Sebelum hujan benar-benar turun. Maaf ya Kak jadi ngerepotin. Dan makasih untuk tumpangannya. Sama sekali tidak. Ya sudah saya pamit. Ya Kak. Makasih dan hati-hati. Ucap Syafira tulus. Mendapat perhatian kecil seperti itu membuat hati Adrian berbunga. Padahal kan itu ucapan yang wajar saat ada yang berbuat baik kepada kita. Berbeda dengan Syafira. Kedatangannya mengundang banyak pertanyaan. Para teman kos menatapnya penasaran. Kok bisa bareng dengan Adrian? Tak terasa sudah hari Senin. Aktivitas kampus pun kembali memadati seluruh mahasiswa. Bukan hanya mahasiswa pelajar wajib 12 tahun pun sama. Berjibaku di dalam kelas. Dengan tugas serta catatan. Sya aku dengar Pak Erikson cuti loh. Jadi untuk materi bisnis kita diganti dosennya. Ujar Hanum. Terus, killer katanya. Dulu lulusan kampus ini juga. Dan baru selesai magisternya di negara orang. Jawabnya bergidik. Kalau dia baru lulus. Kenapa dibilang killer? Tahu dari mana? Tanya Syafira sambil memainkan alisnya. Dia dulu sempat jadi asdos. Saat mereka sedang asik memperbincangkan sang dosen pengganti pintu ruangan terbuka. Ceklek. Semua mata tertuju pada pintu. Dan benar saja. Ada wajah baru. Wajah seorang pria yang dengan tubuh atletisnya. Tampan tapi datar. Tak ada ekspresi. Pria itu naik ke podium dosen. Meletakkan buku materi di atas meja. Lalu berdiri menghadap semua mahasiswa dan mahasiswi yang ada di ruangan itu. Semua mata tertuju padanya. Khusus mata mahasiswi. Kecuali Syafira dia masih asik dengan bukunya. Sya cakep banget. Lirih Hanum ambil menarik-narik baju Syafira. Apaan sih? Jawabnya cuek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab semuanya kompak.
Perkenalkan, nama saya Aidan Etiaullah, dosen mata kuliah bisnis. Saya di sini menggantikan Pak Erikson yang sedang cuti dikarenakan sakit, terangnya. Dan mendengar penjelasannya, serta cerita Hanum tadi sedikit membuat penasaran. Dan Syafira pun melihat ke arah seseorang yang sedang memperkenalkan diri tersebut. Ini dosen killernya, cakep juga. Batinnya sambil melihat ke sekeliling dan nampak semua mahasiswi melotot melihat sang dosen. Pantas pada melotot semua, tambahnya. Gimana, ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanya? Pak dosen, udah punya pendamping belum? Tanya Laras. Dan itu mengundang sorakan dari semua. Stop, stop, stop. Mohon serius ya. Cukup bertanya mengenai mata kuliah. Tegasnya. Dan itu menampakkan kesannya yang sangat kaku dan serius. Pak, itu juga perlu. Biar kita gak berharap, balas mahasiswi lain. Hahaha. Ngarep lo, balas Iwan. Oke, oke. Saya masih sigle. Ada lagi. Boleh daftar gak Pak jadi calon? Hahaha. Tawa para mahasiswa. Sepertinya sudah cukup ya sesi bertanyanya. Jadi saya mulai ke materi. Pak Aidan gak asik. Jika yang lain sibuk dengan celotehnya. Berbeda dengan Syafira. Gak mau ambil pusing. Di antara puluhan mahasiswi. Hanya Syafira yang tak ambil pusing. Terkesima sih. Tapi dia gak mau ambil pusing. Pak Aidan meminta semua tenang. Jika ada yang tidak fokus, maka siap dengan tugas tambahan darinya. Dan benar saja baru memulai materi ada yang malah bersenda gurau. Tugas ke pustaka pun menghampiri. Mencatat beberapa materi. Yah Pak, serius amat. Kiding Pak Kiding. Kamu terima tugas itu dan serahkan besok pagi jam 10 atau mau saya tambah? Manut adalah jalan satu-satunya. Karena protes tak membuahkan hasil. Mata kuliah dengan Pak Aidan pun selesai. Semua berhamburan keluar. Sya kantin yuk. Ajak Hanum. Duluan. Pesankan bakso aja. Aku ke masjid dulu. Syafira menuju masjid dan Hanum menuju kantin. Saat selesai berwudu tanpa sengaja Syafira berpapasan dengan Pak Aidan. Kebetulan tempat wudu Ikhwat dan Ahwat bersebelahan. Permisi Pak. Sapa Syafira yang akan mendahului langkah sang dosen. Silahkan. Balasnya datar. Bukannya dia mahasiswi yang hanya diam saja tadi di kelasku. Batin Aidan. Pak Aidan. Ayo. Kok malah melamun? Sapa dosen lain. Oh ya Pak, mari. Balasnya. Aidan tak sengaja memperhatikan Syafira saat mengenakan mukena. Kebetulan saat dia melintasi koridor masjid nampak Syafira sedang mengenakan mukena. Ada senyum tipis. Tapi dijamin tak ada yang tahu jika dia sedang tersenyum. Hanya Aidan dan autor yang tahu. Selesai dengan sholatnya, Syafira menuju kantin. Dan benar saja Hanum duduk bersama 3 pria. Siapa lagi kalau bukan Adrian, Boy dan Doni. Tuh cowok bertiga, jangan bilang gak ada meja lagi. Lirih Syafira sambil mendekat ke meja Hanum. Udah Sya. Syafira mengangguk. Tumben telat Sya sholatnya. Tanya Adrian. Rame. Jawabnya datar. Sya ikutan BEM kan? Tanya Boy. Insya Allah. Dekan mintanya gitu. Jawabnya selesai berdoa dan mulai melahap baksonya. Dan apa coba? Mata 3 laki-laki itu terbelalak saat melihat Syafira menyendokkan sambal ke baksonya. Pantas aja mu cuek Sya. Ujar Boy. Kenapa Kak? Suka cabai. Pedes. Tapi buat pengen nambah. Hehe. Syafira hanya tertawa kecil mendengar ocehan Boy sang kakak senior yang cukup tak tahu malu itu. Sya ini baik ya. Cuma sama makhluk yang namanya cowok agak beda ya kan Sya? Celoteh Hanum. Syafira hanya mengangkat kedua pundaknya. Dan membuat mereka geleng-geleng. Sya pulang naik angkot. Syafira mengangguk. Kak Boy antar ya. Boy menawarkan. Gak usah Kak. Deket kok. Sya. Gue nampak ya kemarin lo diantar sama Adrian. Gantian dong. Dan itu membuat Syafira dan Adrian saling pandang. Serius Sya? Tanya Hanum. Kebetulan aja. Melihat ke arah Hanum dan Boy. Pas gak dapat angkot dan udah mau hujan. Lanjutnya. Ya Allah. Hujankanlah nanti. Biar aku bisa ngantar Syafira pulang.
doa Boy dan membuat yang lain tertawa. Jelek amat doanya. Sya kehujanan dong. Kalau diantar Andrea kehujanan. Kalau Kak Boy yang baik, ramah dan super tampan ini yang ngantar gak bakal. Kak Boy bawa bajai. Hahaha. Tapi bajai Kak Boy pakai AC Sya. Ujar Doni. Ya Allah cukup wilayah Kak Boy aja yang hujan. Syaga. Amin. Haha. Bisa gitu Sya? Tanya Boy. Doa aja dulu. Kita lihat doa siapa yang dikabulkan. Balas Syafira mulai terbiasa dengan kehadiran 3 kakak seniornya itu. Adrian. Sapa seorang wanita di sela canda mereka. Tiara. Ada apa? Cara ramah tamah. Aku sama kamu ya. Hanum dan Syafira saling tatap. Dan mengangkat kedua pundaknya bersamaan. Sama Boy aja. Ih aku maunya sama kamu. Mintanya manja. Ogah sama nek lampir. Enakan sama bidadari cantik di samping aku. Ya kan Sya? Syafira hanya bisa tersenyum kecut. Sungguh bingung harus menjawab apa. Karena jujur Syafira gak kenal sosok wanita ini. Siapa dia? Pacar Kak Adrian. Batinnya. Udah kan makannya. Aku yang bayar. Ujar Adrian sambil berlalu ke kasir dan meninggalkan teman-temannya. Termasuk Tiara.